Kita mulai pertemuan pada siang hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, hari ini Ibu akan mengulas kembali tentang materi elektrolisis ya. Jadi nanti PAS-nya itu adalah tentang elektrolisis. Jadi Ibu akan bukakan dulu Google Classroom-nya biar kalian nanti belajarnya tidak terlalu banyak ya. Jadi Ibu akan mengeluarkan nanti soal PAS itu ya. Itu setelah PB. Setelah PB ini ya. Jadi untuk sel volta, redox gitu ya, itu tidak akan masuk lagi. Silahkan fokus ke soal elektrolisis di sini. Bisa dipahami untuk uh, kisi-kisi dari PAS? Bisa dipahami? Mana yang harus kalian pelajari? Bisa ya. Jadi materi apa yang akan dikeluarkan sama Bu Tini? Elektrolisis saja. Gitu ya. Nah, Ibu hari ini akan membahas tentang soal kedua ini, elektrolisis ini, karena memang soal elektrolisis kecenderungannya memang susah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita pelajari lagi supaya nanti kalian lebih paham lagi. Nah, ini Ibu tampilkan jawaban elektrolisis yang part 1 ya. Jadi yang tentang reaksi katoda, reaksi anoda, kemudian sama hukum Faraday 1 yang LKS-nya ini. Ini ya. Oke, dari soal ini apakah kalian masih kebingungan menentukan reaksi di katodanya mana, reaksi di anodanya mana? Masih ada yang bingung? Kita ambil satu contoh ya. Misalnya larutan NaCl. Nah, sekarang Ibu tanya dulu ya, supaya Ibu tahu kalian paham atau enggak. Langkah pertama untuk menentukan mana katoda, mana anoda, diapakan dulu ini? Larutan NaCl. Diapakan dulu? Ininya? Ayo, diapakan dulu? Larutan. Berarti dia mengandung apa? Larutan. Berarti mengandung apa? Kalau bingung berarti Ibu nggak akan lanjutkan, malah Ibu kasih soal lagi supaya kalian paham ya. Ibu kasih soal lagi biar kalian paham. Nanti dikumpulkan lagi. Ya. Tunggu ya, masih kelangklung-kelangklung. Oke. Gimana cara menentukan reaksi katoda sama anoda? Dari Abraham, AB, Agnes, Diana. Coba caranya bagaimana, masih ingat? Yang ini? Ya, ini besok kisi-kisinya loh ya. Kalau kalian masih bingung gimana ini nanti ngerjakannya. Coba, bingung nggak dari soal penentukan reaksi katoda sama anoda? Coba open kamera dulu semuanya, di open kameranya. Kameranya di open semua dulu. Ibu akan lihat kesiapan kalian. Oke, bukunya mana bukunya? Dibuka bukunya. Ya. Terus, oke. Agnes Natania, Surya, Diana. Ya, terus Vega, Ardian Vega, Chandra. Chandra mana Chandra? Buka open kamera Chandra. Terus Ruth. Oke ya, Ibu udah lihat punya Sevanya bukunya ya. Leja udah lihat, Pika Ibu belum lihat, Gabriela Orizo, Rensa, Bima. Ya. Oke. Sudah ya? Sekarang kembali ke soal ini gitu ya. Apakah besok bisa kalau misalnya mengerjakan reaksi di katoda sama anoda? Bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Hah? Atau bingung? Bisa enggak Rensa? Rensa bisa enggak? Bisa, Bu. Beneran ya? Bisa ya? Audi. Bisa enggak nak?
Bisa nggak? Bisa ya. Nah, intinya ya nak ya, Ibu akan jelaskan bagiannya. Kalau misalnya mengerjakan soal seperti ini, satu, larutan, namanya larutan itu akan mengandung H2O. Tapi kalau lelehan itu tidak ada apa? H2O. Itu aja ya. Kemudian menentukan reaksi katoda sama anodanya kalian melihat ini. Nah, melihat ini ya reaksi di katoda sama reaksi di mana? Anoda. Lihatnya di sini ya. Kalau nanti misalnya ada golongan satu, 2 atau ALMN berarti tidak bereaksi. Berarti yang bereaksi H2O kalian tinggal lihat aja yang di sini. Gitu ya. Ini sebagai patokan menentukan reaksi katoda dan anoda. Bisa ditangkap ya penjelasan Ibu dari sini? Bisa? Bisa ya, oke ya. Jadi ini adalah nanti gambaran yang pertama. Kalian menentukan reaksi katoda dan anoda. Ya, ini gambaran yang pertama. Terus kemudian yang kedua nanti, ini bukan berarti ini nomornya lo ya. Tentang hukum Faraday 1. Ya, coba Ibu akan tanya dulu, apa rumus hukum Faraday 1? Cara menghafalnya kemarin apa? Hukum Faraday 1, cara menghafalkannya kemarin apa? Cara menghafalnya apa kemarin? Iya, iya betul. It me per 96500 dengan ME itu apa? AR per BO atau elektron ya. Nah, contohnya adalah kemarin ya. Besok ya kayak gini tipenya ya. Seperti soal ini nomor berapa nih kita lihat ya, nomor 2 ya. Nah, kayak gini ya. Tipe soalnya ini adalah yang hukum Faraday 1 ya. Nanti soalnya akan seperti ini ya. Ibu informasikan soalnya isai semuanya ya. Mungkin 5 isai semuanya. Ibu akan lihat kalian cara mengerjakannya. Materi yang selama ini Bu Tini kasih kalian bisa menangkap dengan baik atau enggak. Jadi bukan PG tapi isai semuanya. Cara mengerjakannya besok ikutilah langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan ya. Nanti kalau sudah ngumpul semua Ibu akan share ini jawaban yang benar ini ya. Itu yang kedua. Apakah ada pertanyaan tentang apa? Hukum Faraday 1. It me per 96500 yang ini ya. Terus kemudian kisi yang selanjutnya ini ya. Ini yang soal elektrolisis part 2 ya. Ini tunggu ya. Ini ya. Yang berbunyi hukum Faraday 2. Oke, sekarang Ibu tanya dulu. Rumus hukum Faraday 2 apa rumusnya? Hukum Faraday 2 rumusnya apa? Ayo. Cirinya dulu aja. Kalau belum rumusnya, cirinya hukum Faraday 2 itu apa? Bedanya sama Faraday 1 kan cuma satu sel. Kalau Faraday 2? Iya, betul. Ada arus yang sama, ya. Kalau arus yang sama berarti berlaku hukum apa kemarin? Ya, betul ya. Uh, W1 per ME1 sama dengan apa? W2 per ME2. Itu ya. Cirinya apa? Arus yang sama. Itu ya. Ini nanti sebagai gambaran ya PAS-nya. Hukum Faraday 2 ya. Terus kemudian yang soal yang berkaitan dengan stoikiometri reaksi ya. Kayak gini. Nah, ini ya, yang menghitung misalnya seperti volume gas hidrogen pada 0 derajat 1 atm itu bicara STP atau RTP. 0 derajat 1 atm itu STP atau RTP? Ini kalau besok tidak ditampilkan di soal, STP atau RTP? Ayo, 0 derajat. Iya, STP gitu ya. Kalau misalnya kita bicara volume STP, berarti yang kalian ingat itu rumus yang mana? Yang kalian ingat rumus yang mana nanti nak? Volume STP sama dengan
Apa? Volume STP sama dengan apa? Ayo, kok lupa semua? Apa? Ini loh, ya. Volume STP sama dengan apa? Ini loh. Nih, apa ini? Apa itu? M dikali 22,4. Mol kali 22,4. Lalu nanti cara pengerjaan dari soal yang berhubungan dua ini ya, hukum Faraday 2 ini kalian tuliskan dulu ya reaksi katoda dan anodanya. Itu langkah pertama. Kemudian tinggal bandingkan aja pakai rumus yang Faraday 2 tadi ya. W1 per ME1 sama dengan W2 per ME2. Nah, Ibu akan bahas soal nomor 2 ini aja ya biar kalian paham ini ya. Ini nanti yang akan jadi gambaran ya. Silakan nanti bertanya kalau bingung ya. Pada elektrolisis larutan CuSO4, berarti ada larutan CuSO4 dihasilkan 25,4 gram endapan pada katoda. Lah siapa ini endapannya? Ya, untuk tahu endapannya siapa, kalian reaksikan dulu katodanya itu yang mana ya. Nah, pertanyaannya, hitunglah volume gas hidrogen, berarti yang ditanya H2 pada STP yang dibebaskan pada elektrolisis larutan H2SO4 ya dengan arus yang sama. Artinya soal ini menunjuk kepada soal hukum Faraday berapa kalau ada kata-kata jumlah. Ya, pinter ya. Faraday 2 dan nanti akhirnya kalian akan pakai rumus hukum Faraday 2. Ini ya, apa? W-nya siapa? Yang diketahui tadi kan miliknya Cu, ya enggak di sini? Per. Ya, per W-nya siapa nanti hidrogen itu kan H2 per pakai ini boleh ya nak ya. Ini juga boleh atau pakai yang WCU per MECU sama aja sama dengan WH2 per EH2 sama aja hasilnya ya karena ini cuma perpindahan persilangan aja matematika ya. Nah, karena pakai arus yang sama kalian langsung nanti berpikirnya di soal itu adalah hukum Faraday 2. Langsung tuliskan aja apa yang diketahui di soal kan CU dan yang ditanyakan di soal. Dari sini dulu bisa dipahami? Bisa dipahami nak? Dari sini dulu? Bisa ya. Nah, langkah pertama kalian tulis dulu katodanya siapa? Ya kan Cu2+ ya. Berarti nanti Cu2+ menjadi Cu ya. Cu2+ menjadi Cu ya. Ini tidak usah aja yang ini. Nah, Cu2+ menjadi Cu berarti kan di sini plus 2, di sini 0 muatannya. Berarti elektronnya di sini ada berapa? 2 elektron. Oh, berarti kalau gitu W yang dihasilkan di katoda tadi siapa sih? 25,4 gram ini berbicara miliknya logam siapa di katoda ini? Yang dihasilkan 25,4 gram itu apa? Iya, bukan CuSO4 tapi katodanya ya di Cu saja ya. Kalau CuSO4 itu larutannya. Kalau bicara di katoda lihat yang di katoda siapa? Oh, Cu saja. Ya Cu aja. Berarti W-nya Cu tempelkan di sini. W-nya Cu. Sekian kan? Me-nya Cu apa rumusnya? MECU AR per elektronnya. AR-nya berapa dipasangkan 63,5 per elektronnya berapa di sini? 2. Oke ya. Ya, 2E. Terus kemudian yang anodanya Bu tidak usah dihitung, nggak masalah karena nggak ditanyakan di soal kok ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau ditulis lengkap begini bunyinya. Ini benar ya. Yang ditanya adalah gas hidrogen yang dihasilkan di larutan H2SO4. Artinya dari larutan H2SO4 ini kalian buat reaksi juga katoda dan anodanya. Ya, ini pecah dulu. Berarti kan 2H plus SO4 2-. Larutan berarti ada H2O-nya. Ini ya, ini ada tunggu ya sebentar. Kalian kalau bingung nanti tanya lo ya, ini bahan PAS-nya ini lo ya. Ada H2O. Gini ya, karena larutan. Oke, ini ya. Ada H2O.
Nah, sekarang yang katoda siapa? Oh, ada H plus di sini kan, katoda itu kan yang plus. Oh, lihat di dalam modul yang ini kalau H plus gitu kan. Nah, katoda kalau H plus, oh berarti kalau H plus reaksinya ngikutin ini gitu kan, karena dia bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan golongan 3A. Berarti H plus ada sendiri nih. Ya, berarti ngikuti reaksinya ini. Berarti 2H plus 2E menjadi H2 ya. Ini. Jadi ini ya. Ini H plusnya. Anodanya siapa? Oh, SO4 2- itu merupakan apa kemarin? Sisa asam, berarti tidak bereaksi ya. Yang bereaksi siapa gitu kan? Tinggal dilihat aja di anoda. Kalau ada SO4 2- gitu kan, NO3- yang bereaksi ini kan 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron gitu ya. Ini kan, tapi yang ditanyakan di sini gas siapa, Nak? Coba kita lihat soalnya kembali. Yang ditanyakan gasnya siapa di sini? H2. H2. Berarti yang fokus kita ambil itu katodanya atau anodanya. Yang kita ambil gasnya yang katoda atau yang anoda? Katoda gitu ya. Mana gas ya, mana gas hidrogen ya? Ya ini kan gas hidrogen ya. Gas itu ada H2, O2, yang ada dua-duanya itu adalah gas. Berarti langsung aja masukkan rumus ini, Nak, gitu kan. CU-nya sudah dapat masanya, terus Me-nya juga sudah dapat. Sekarang mencari dulu siapa di sini? W-nya siapa? H2 gitu ya. Terus Me-nya H2, AR-nya H2 berapa? 2 ya. H kan 1 kali 2, 2. Per elektronnya berapa di sini? Lihat aja yang muncul di sini berapa elektronnya? 2 per 2. Setelah dihitung berarti dapatlah masanya siapa di sini? Hidrogen. Sebanyak berapa? 0,8 gram. Ya. Yang kalau gramnya udah dapat, yang ditanyakan kan volume, Bu, gitu kan, bukan masanya. Ya kita ubah gitu ya. Volume sama dengan apa tadi? Mol kali 22,4. Ada gram, mencari mol, bagaimana rumusnya? Apa? Ada mol mencari ada gram mencari mol, apa rumusnya? Mol sama dengan apa? Mol sama dengan apa? Gram per mr. Ya, mr-nya siapa di sini? Coba diperhatikan, mr-nya siapa di sini? MR-nya H2, wong yang ditanyakan H2 di sini miliknya H2, di sini juga H2. Gram per mr itu tidak lain adalah mol kali 22,4. Jadi ini kan molnya ini ya, 0,4 dimasukkan sini, 0,4 kali 22,4. Berarti sama dengan berapa? 8,96 liter. Bisa dipahami dari sini? Bisa dipahami? Apakah bisa? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum ya? Oke, bagus. Berarti paham ya. Ini ya. Terus kemudian, nah kalau yang ini nanti kaitannya, kalau ini hukum Faraday 1 ya, tadi udah kita bahas. Ini juga, ini Faraday 2, tidak usah. Nah, yang kaitannya hubungannya menghitung pH ya. pH nanti juga dipelajari ya, cara menghitung pH-nya bagaimana itu ya. Kalau kita bicara pH berarti yang kita hitung itu apanya? Kalau enggak H plus itu apanya? OH min-nya, itu kuncinya ya. Nah, terus kemudian yang perlu diingat adalah kan kemarin kalian tahu cara mencari mol elektron itu sama aja dengan apanya? Mol elektron kemarin, mol elektron itu sama dengan apa kemarin? Ini loh, mol elektron sama aja dengan apa? I kali T per 96500 itu sama aja dengan apanya? Faraday-nya, gitu kan ini kemarin? Ya, Faraday-nya. Nanti pakai ini aja, Nak. Kalian mencari molnya elektron. Itu aja kuncinya, ya. Jadi misalnya kita lihat yang ini aja ya langsung ya.
Nah, ini ya, misalnya menentukan molnya oksigen gitu kan, kalian cari aja setelah menuliskan nanti reaksi katoda sama anodanya gitu kan, kalian cari mol elektronnya. Sama aja Faraday-nya. Apa itu? I kali T per 96500 ya. Setelah tahu itu kan, ini kan berarti 0,8 mol. Yang perlu diingat 0,8 mol itu molnya siapa ini tadi? I kali T per 96500 itu molnya siapa tadi? Molnya elektron. Itu ya. 0,8 itu mol elektron. Jadi misalnya nih, kalau ditanyakan ya, kalau ditanyakan volume O2-nya, volume O2-nya ya kita bandingkan aja reaksinya nanti ya. Mana ini? Oh, ini reaksinya nggak ditulis ya. Nanti dibandingkan aja ya. Kalau oksigennya itu kan mol elektronnya, Ibu akan ambil ini aja ya. Bentar. Ini ya. Jadi sebentar ya nak ya, Ibu biar kalian paham. Besok pelajari ini aja ya. Pelajari ini aja, nggak usah yang lain-lain, Ibu akan ngambil dari sini. Ini jadi misalnya kayak gini kan, Ibu tempel sini. Aduh. Nah, ini kan reaksinya ya, yang di anoda pasti ini ya, karena di sini apa itu? NiSO4 ya, berarti anodanya kan SO4, tidak mungkin bereaksi tapi H2O. Jadi Ibu ambil ini ya. Nah, 0,8 itu sekali lagi kan miliknya siapa? Elektronnya ya, tempatkan di sini nak. Jadi ini kan miliknya elektronnya ini. Nah, di sini berapa? 0,8 mol ya. Ini 0,8 mol. Kalau yang ditanyakan volume gas oksigen ya, volume gas oksigen berarti kan harus mencari molnya O2. Berarti kalau 4 orang makan 0,8 roti. Kalau 1 orang, O2-nya kan 1 orang, berarti makan berapa roti? 0,2. Iya, pokoknya pakai kayak gitu terus. Ini berarti nanti O2-nya di sini berapa? 0,2. Gini ya. Ini asalnya dari 0,2 itu asalnya dari sini. Bisa dipahami? Bisa ya? Intinya kalau misalnya nanti hubungannya sama pH, cari aja apanya nak? Molnya siapa? Elektronnya. Ya, itu elektronnya, kemudian dibandingkan aja ya. Terus kemudian yang di sini menentukan volume oksigen pada saat 1 gram N2 ya. Berarti kalau ini pakai rumus yang mana Bu? Kan ada 2. Pakai arus yang sama itu berarti apa tadi Nan? Oh, kalau ini betul ya, ini ya, pakai perbandingan ya. Mol 1 per V1 miliknya O2, mol 2 per V2. Tapi ini Ibu nggak akan nggak akan keluarkan yang model ini ya. Jadi untuk menentukan pH aja. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah pH. Berarti kalau gitu, kalau yang ditanyakan pH, berarti kita harus menghitung molnya siapa di sini? Molnya siapa? Kalau ditanyakan pH, berarti mol siapa dulu yang akan kita hitung? Tadi kalau bicara pH itu H+, berarti lewat sini aja langsung ya. Berarti kalau 4 orang makan 0,8, ini juga 4 orang, berarti makan berapa? Iya, 0,4 orang loh di sini. Ya, 0,8 mol ya. Ini Ibu besarkan dulu. 0,8 mol. Ya. Berarti hitung aja pH-nya, berarti H+ sama dengan 0,8 per volumenya tadi berapa di sini, diketahui volumenya berapa di sini ya. 1 liter ya nak ya. Volumenya nanti 1 liter atau berapa, coba kita lihat. 1 liter ya. 1 liter berarti 0,8 per 1, atau sama aja kalau menghitung kalau menghitung pH dijadikan bilangan berpangkat ya. Jadi berapa 0,8 itu? 8 kali 10 minus 1. Berarti pH-nya berapa di sini? 1 min log 8.
Bisa dipahami untuk menghitung pH? Bisa? Bisa dipahami? Besok mencari pH? Bisa ya. Nah, jadi yang pertama Ibu ulangi adalah ini ya, gambaran atau kisi-kisinya. Menentukan reaksi katoda dan anoda pada sel elektrolisis gitu ya. Yang kedua itu adalah menentukan ya, nanti bisa massa, bisa arus atau bisa waktu dengan hukum Faraday 1 ya. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga itu nanti menentukan gitu ya dengan hukum Faraday kedua. Ini ya, ini nomor 3 ya. Kemudian nomor keempat itu stoikiometrinya ya, bisa menghitung ini ya. Jadi hukum Faraday 2 nanti dihubungkan bisa mencari volume gas STP dan volume gas atau volume gas RTP. Itu ya yang keempat. Yang kelima nanti penghitungan pH. Oke, apakah dari sini bisa punya gambaran besok tentang PAS-nya seperti apa? Bisa. Bisa ya. Nanti pelajari aja yang mana nak, 2 subbab yang terakhir setelah apa? PB. Udah, fokus itu saja ya. Fokus itu saja, terus kemudian sama ini aja dibaca-baca aja. Ini penerapan sel elektrolisis. Kalau ini itu agak hafalan. Jadi tinggal dibaca aja di modul yang sudah disediakan. Seperti itu. Nah, hari ini Ibu nggak akan ngasih tugas, tapi selesaikan dulu ya. Selesaikan semua tugas yang masih kececer ya. Ibu akan tunggu hari ini ya. Ini ya. Jadi yang 12 MIPA 1 ini Ibu lihat kan ya. Nih, yang elektrolisis part 1 masih ada ini. Ini ya. Anastasia, JC, Joshua, Rafida ya. Terus yang nah, yang ini banyak sekali lah. Ini nilai ulangan nih ini ya. Elektrolisis part 2 ini Ibu anggap sebagai nilai ulangan nih. Kalau misalnya nggak ngumpul berarti ya nggak ngumpul ulangannya. Ya. Ini untuk 12 MIPA 1. Ya, kalau 12 MIPA 2 itu nanti tinggal ini aja sih. Nggak banyak kalau 12 MIPA 2. Tinggal yang terakhir aja 12 MIPA 2. Ibu lihatkan dulu ya supaya kalian. Nah, 12 MIPA 2 tidak ada masalah nilai di elektrolisis part 1-nya. Nah ini, yang terakhir ada 6 anak. Haris, Leja tadi yang WA Ibu mau ngumpul di email bukan ya? Bukan. Valen belum ya nak ya? Ruri, terus kemudian Rama sama Tirta Yula. Tirta tadi yang akan ngumpul ya. Itu. Oke, untuk hari ini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau enggak sebelum Ibu menutup meet hari ini? Paham? Nanti PAS yang akan Ibu sampaikan di soal itu seperti apa? Paham ya? Paham ya? Sudah ada yang mencatat tadi Ibu nyampaikan tentang 1, 2, 3, 4, 5 itu sebagai nanti gambaran secara umum ya. Gitu ya. Nanti setelah meet ini silahkan kalian catat gitu ya. Yang tugasnya Ibu tadi sebut namanya silahkan hari ini dilengkapi ya. Yang part 2 itu sebagai nilai ulangannya elektrolisis ya. Yang part 1 nilai tugasnya ya. Dan PAS-nya adalah gabungan elektrolisis ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri untuk meet hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan berdoa sama-sama dulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat mempersiapkan untuk PAS. Selamat belajar dan melengkapi tugasnya tentunya. Dan God bless you. Terima kasih Bu. Ya.